Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Azam Yatama Al-Firdaus, Bapak Bambang Sujono MT, yang diwakili hari ini oleh Ustadz Maula Wafa Al-Firdaus BA. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh Dewan Pimpinan Sidang, para ruasa, ada Ustadz Arif Brihandoko, Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani, Ustadz Derajat Ruprianto, Kepala Tahfidz Putra, ada Ustadz Soleh Ar-Rasyid selaku Kepala Kesantrian PPTQ Al-Azam. Yang kami muliakan para tamu undangan, Pak Camat yang hari ini diwakili oleh Pak Alfrida. Insyaallah tahun depan beliau menjadi wali santri pesantren kita insyaallah. Yang kami muliakan Pak Lurah atau yang mewakili, yang kami hormati, yang kami takzimi Ustadz Khalid Firdaus, Kepala Sekolah Islam Aisyah Ummahatul Mukminin Ngerembel, Ustadz Eko, dan tidak ketinggalan para wali santri putra maupun putri, wisudawan dan wisudawati SMP IT Bina Insani, MA Al-Azam, kemudian para santri yang hari ini diwisuda, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Yang pertama, tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan membasahi lisan-lisan kita kecuali adalah kalimat tahmid, kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan untuk kita semua. Dan di antara nikmat terbesar yang hari ini kita rasakan, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengikuti acara wisuda akhirus sanah haflu takhriji ma'hadil azam li tahfidil Quran SMP IT Bina Insani angkatan ke-11 dan MA Al-Azam angkatan yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan acara kita dari awal sampai dengan akhir, dan Allah menambah keberkahan untuk kita semua. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang Allah Ta'ala muliakan, mengawali sambutan kami pada pagi hari ini, yang pertama kami ucapkan tahniah, kami ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati SMP IT Bina Insani dan MA Al-Azam yang hari ini telah menyelesaikan pendidikan di pesantren kita, yang hari ini antum setelah 3 tahun atau 6 tahun belajar di pondok pesantren Al-Azam, insya Allah sebentar lagi antum akan diwisuda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaza, memberikan balasan yang luas, balasan yang besar untuk antum, karena selama ini antum sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 tahun atau 6 tahun. Karena hakikatnya orang yang dia keluar di dalam thalabul ilmi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mawala Wafa, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang dia keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yarji, sampai dia pulang ke rumah. Dan yang namanya berjuang di jalan Allah tentunya banyak sekali ujian dan rintangan. Antum harus berpisah dengan kedua orang tua antum. Antum harus siap menahan rindu dengan bapak dan ibu antum.
antum harus siap hidup sederhana di pesantren. Antum harus siap hidup mandiri di pesantren. Dan insya Allah apa yang selama ini antum lakukan semuanya adalah untuk kebaikan antum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luas untuk antum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan untuk bapak dan ibu antum, untuk bapak dan ibu wali santri yang sudah mensupport, mendukung, bahkan membiayai putra dan putrinya selama mondok di pesantren kita. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun tasaddaqta 'alal miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, a'dhamuha ajrun alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinar uang yang engkau keluarkan untuk fi sabilillah, dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin, dan dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajrun alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Dan yang paling besar pahalanya adalah dinar atau uang yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Nah, Bapak Ibu wali santri, jenengan bukan hanya mengeluarkan biaya atau uang untuk putra dan putrinya jenengan, tapi jenengan mengeluarkan uang dalam rangka untuk fisabilillah, dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah apa yang jenengan keluarkan selama ini, biaya yang jenengan keluarkan selama ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kami sampaikan dan insyaallah nanti akan diperjelas oleh Ustadz Arif Brihandoko dan tim ya, bahwa alhamdulillah tahun ini pesantren kita telah meluluskan santri SMP dan MA 100%. Artinya tidak ada santri yang tidak lulus, semuanya lulus biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hasil dari jerih payah yang telah antum perjuangkan selama 3 tahun atau 6 tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk antum melanjutkan pendidikan yang terbaik untuk masa depan antum. Kemudian selanjutnya, selain kami menginformasikan bahwa santri-santri kita lulus 100%, kami juga mendapatkan informasi bahwa alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azzam, khususnya yang MA, alumni tahun lalu maupun tahun ini, alhamdulillah telah diterima di banyak perguruan tinggi Islam maupun negeri. Ada yang diterima di STDI Imam Syafi'i Jember, ada yang diterima di Undip, ada yang diterima di UNES, ada yang diterima di Udinus, di Unimus dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pesantren kita, MA kita mampu bersaing dengan MA-MA yang lain dalam rangka untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Dan ini sekaligus insya Allah menjawab keraguan dari sebagian orang tua, karena ada sebagian orang tua yang khawatir, takut ketika anaknya akan melanjutkan di MA kita, takut nanti ketika di perguruan tinggi atau setelah MA nanti harus kemana, karena khawatir tidak bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi. Alhamdulillah banyak di antara santri kita yang diterima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan kepada para wali santri, wisudawan dan wisudawati, Bapak Ibu yang Allah taala muliakan, kalau dulu jenengan 3 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu telah menitipkan putra dan putrinya di pesantren kita di tempat yang sama, kita berdiam diri di tempat ini dalam rangka acara khutbah ta'aruf, dan jenengan secara resmi menitipkan putra dan putrinya kepada kami dalam hal pendidikan, dalam hal tarbiyah. Maka di forum ini, di majelis ini, kami mewakili seluruh jajaran Dewan Asatidzah ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini setelah para santri diwisuda, maka dengan resmi kami mengembalikan pendidikan putra dan putri jenengan kepada jenengan semuanya. Kemudian kami juga mewakili para Dewan Asatidzah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala di dalam kami mendidik putra dan putrinya jenengan, ketika kami mentarbiyah, ketika kami mengajari, barangkali ada kekhilafan, ada salah, atau mungkin ada komunikasi yang kurang baik di antara bapak dan ibu dengan para asatidzah di pesantren kita, maka kami mewakili Dewan Asatidzah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita.
Dan Allah mengangkat derajat kita karena kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tarbiyah, dalam dakwah. Kemudian selanjutnya, di kesempatan yang berbahagia ini, karena kami mendapatkan amanah dari panitia untuk menyampaikan nasihat kepada para santri, meskipun tadi sebenarnya Ustadz Maula Wafa sudah menyampaikan banyak sekali nasihat, tapi karena Nabi SAW telah menyampaikan dalam hadisnya, idza istansahaka fansahu, kalau kamu disuruh untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka di kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan nasihat kepada para santri, dan kami mohon untuk disimak baik-baik, karena barangkali ini adalah nasihat terakhir sebelum antum keluar atau lulus dari pondok yang kita cintai ini. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Maula Wafa. Kami takkidkan kembali agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nasihat takwa adalah nasihat yang Allah sampaikan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nasihat takwa ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat takwa adalah wasiat yang paling penting. Kenapa? Karena sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa ketika kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat takwa kepada para sahabatnya, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Maka nasihat ini akan saya sampaikan kepada para santri, para wisudawan dan wisudawati yang Allah Ta'ala muliakan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Satu ulun wasiatkan supaya kalian bertakwa dimanapun kalian berada. Satu ulun tahu bahwa tidak semua santri akan melanjutkan pendidikan di pesantren atau di perguruan tinggi Islam. Ada sebagian di antara santri yang mungkin melanjutkan studinya di perguruan tinggi negeri atau mungkin di sekolah umum. Maka Ustaz ulun wasiatkan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian selama ini di pondok pesantren 3 tahun atau 6 tahun, kalian bisa bertakwa kepada Allah, menjaga salatnya, salat 5 waktunya dijaga, maka nanti setelah keluar dari pondok ini, maka jagalah salat kalian. Selama ini ketika kalian di pesantren, kalian bisa istiqomah di dalam qiraatul Quran, baca Al-Quran, maka Ustaz ulun wasiatkan supaya ketika kalian keluar dari pesantren ini, bacalah Al-Quran kalian. Kalau selama di pesantren kalian bisa menjaga salat-salat sunnahnya, kalian bisa menjaga saum sunnahnya, maka Ustaz ulun wasiatkan setelah keluar dari pesantren ini, jaga salat sunnah kalian, jaga saum sunnah kalian. Kalau para akhwat, para santriwati selama di pesantren bisa menjaga auratnya, bisa menutup auratnya dengan jilbab yang panjang, maka Ustaz ulun wasiatkan setelah keluar dari pesantren ini, tutup aurat kalian. Jangan sampai ketika kalian lulus dari pesantren, kalian selesai dari pesantren, maka takwa kalian juga selesai. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, baik ketika kalian kuliah di tempat umum, atau kalian kuliah di tempat islami, atau kalian melanjutkan studi di pondok pesantren Al-Azam atau mungkin di luar Al-Azam, maka bertakwalah dimanapun kalian berada. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, para wisudawan dan wisudawati yang Allah Ta'ala muliakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang luar biasa besar untuk kalian. Allah memberikan satu nikmat yang luar biasa besar untuk kalian. Nikmat apa itu? Allah sudah memberikan nikmat ilmu, yang mana nikmat ilmu ini tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan hari ini Allah Ta'ala telah memberikan hikmah untuk kalian. Apa itu al-hikmah? Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan al-hikmah hiya al-ma'rifatu bil Quran, pengetahuan tentang Al-Quran. Kata Qatadah atau Mujahid ketika beliau menafsirkan apa yang dimaksud dengan hikmah, maka di antara maknanya adalah al-fiqhu fil Quranil Karim,
faqih terhadap Al-Qur'anul Karim. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemahaman Al-Qur'an untuk kalian. Kalian sudah hafal Al-Qur'an. Ada yang hafal 30 juz mungkin. Ada yang hafal 20 juz, ada yang hafal 15 juz. Ada yang kurang dari itu. Alhamdulillah ala kulli halin. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ilmu untuk kalian. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah diberikan khairan katsira. Dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu Allah berikan khairan katsira, Allah menggunakan ismun nakirah yang menunjukkan apa? Bahwa kebaikan-kebaikan yang Allah taala berikan adalah kebaikan yang tidak berbilang atau tidak ada hingga. Sehingga orang-orang yang berilmu hakikatnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan ini tidak terhingga insyaallah. Dan itu dikuatkan oleh para ulama bagaimana mereka di dalam qaul-qaulnya. Mereka menyampaikan keutamaan orang-orang yang Allah taala berikan ilmu. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan perkara apapun. Liman sahat niyatuhu, bagi orang-orang yang sahih, bagi orang-orang yang dia benar niatnya. Maka insya Allah ketika kamu diberikan ilmu, ketika antum diberikan ilmu, maka insya Allah antum diberikan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih berharga daripada jabatan. Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nikmat-nikmat di dunia ini. Maka para santri yang Allah taala muliakan, tentunya kita semua tidak mau manisnya ilmu berhenti sampai di sini. Tentunya kita tidak mau manisnya ilmu yang kalian rasakan selama ini berhenti sampai di sini. Kita ingin supaya manisnya ilmu kemudian bisa kita dapatkan terus-menerus, atau mungkin bahkan bisa kita tambahkan, bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya supaya manisnya ilmu bisa kalian dapatkan terus-menerus atau mungkin bahkan bisa bertambah? Apa yang harus kalian lakukan? Maka yang harus kalian lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu yang sekarang kalian dapatkan. Kenapa? Karena kalau seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat kalian. Menariknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, la in syakartum la azidannakum, Allah mengapit kalimat syukur, Allah mengapit kata syukur dengan lamu taukid, dengan dua lamu taukid, la in syakartum la azidannakum. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dia bersyukur kepada Allah, maka Allah pastikan, Allah janji bahwa dia akan mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan, Allah pasti, janji Allah tidak mungkin diingkari, Allah akan menambah kebaikan untuk kalian semua. Tapi yang harus kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la in syakartum la azidannakum, di lamu taukid ini Allah pasangkan dengan fi'lul mudhari. Artinya apa? Artinya kebaikan yang akan kalian dapatkan atau ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang akan datang. Sehingga artinya apa? Artinya ketika kalian bersyukur kepada Allah dengan ilmu yang kalian dapatkan di sini sekarang, bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kalian dapatkan mungkin tidak sekarang nak. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang akan kalian rasakan dan dapatkan nanti ketika kalian sudah selesai kuliah, atau ketika kalian sudah menikah, atau ketika kalian sudah punya anak mungkin, atau ketika kalian sudah dewasa, barulah Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberikan tambahan kebaikan untuk kalian. Tapi intinya jemaah yang Allah taala muliakan, para hadirin, orang-orang yang dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, termasuk ketika kalian diberikan ilmu, maka syukurlah dengan apa yang hari ini kalian miliki. Bagaimana cara bersyukurnya Ustaz? Ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, diberikan Al-Quran, diberikan hafalan hadis atau pemahaman ilmu syar'i, maka di antara cara bersyukur dari orang-orang yang diberikan nikmat ilmu adalah satu, mempertahankan nikmat ini dengan terus-menerus belajar. Para wisudawan dan wisudawati yang Allah Ta'ala muliakan, hari ini kalian telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun atau 4 tahun. Tapi ketahuilah sesungguhnya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kalian pelajari,
masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kalian hafal. Kalaulah seandainya Ustadz mengibaratkan bahwa ilmu itu ibarat anak tangga yang tidak berujung, maka sesungguhnya kalian itu masih berada di beberapa tingkatan, baru sebentar, baru sedikit. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Janganlah kalian berhenti untuk mencari ilmu, meskipun kalian tidak melanjutkan studi atau mungkin tidak mondok, tidak kuliah di perguruan tinggi Islam, tetap kalian berusaha untuk thalabul ilmi, berusaha untuk belajar. Karena hakikatnya sebagaimana disampaikan oleh Sa'id bin Jubair ketika beliau menjelaskan siapa itu orang yang cerdas, siapa itu orang yang alim, beliau mengatakan la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu masih bisa dikatakan alim ma ta'allama selama dia mau menuntut ilmu. Fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istadna waqtafa bima 'indahu fa huwa ajhal ma yakun. Kalau dia sudah merasa dia sudah banyak ilmu dan dia berhenti di dalam belajar, fa huwa ajhal ma yakun, itulah sebodoh-bodohnya orang. Maka janganlah sampai kalian merasa jumawa, merasa sombong dengan ilmu yang kalian dapatkan sehingga kalian tidak mau belajar lagi. Jadi sekali lagi, terus meneruslah kalian belajar, terus meneruslah kalian menuntut ilmu. Jadilah generasi yang tangguh, jadilah generasi yang unggul, memiliki semangat atau motivasi untuk thalabul ilmi, memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Karena sesungguhnya orang yang dicintai oleh Nabi SAW, orang yang bisa membuat takjub Nabi SAW, diantaranya adalah al-fa'lu. Rasul mengatakan yu'jibuni al-fa'lu, sungguh membuatku takjub, kata Rasulullah, al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Rasul mengatakan al-kalimah thayyibah, perkataan-perkataan yang baik. Mananya apa? Kalau seorang muslim dia optimis, dia semangat di dalam menuntut ilmu, kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat baik, yang baik, angan-angannya adalah angan-angan yang baik, kemudian dia optimis bahwa dia akan mendapatkan ilmu yang dia harapkan, maka Rasulullah SAW takjub dengan anak-anak yang seperti ini. Jadi kalian harus menjadi anak-anak yang memiliki sifat al-fa'lu, optimis di dalam menuntut ilmu. Pelajarilah ilmu, jadilah antum orang-orang yang memiliki takhsis, memiliki mutakhasis di dalam bidang ilmu tertentu. Silahkan kalau seandainya di antara antum ada yang mau melanjutkan selain di perguruan tinggi Islam, mungkin ada di antara antum yang mau melanjutkan di kedokteran, maka seriuslah ketika antum belajar kedokteran. Mungkin ada sebagian di antara antum yang ingin melanjutkan teknik, maka seriuslah di dalam belajar teknik. Mungkin ada di antara antum ada yang pengen fakih di dalam ilmu bahasa, maka berusahalah untuk menjadi orang yang memiliki takhsis di dalam ilmu bahasa. Kalau mungkin ada di antara antum ada yang mungkin ingin mengabdi negara, menjadi polisi atau mungkin militer, silahkan jadilah polisi atau TNI yang soleh insyaallah. Bahkan beberapa hari yang lalu ketika ada alumni kita datang ke pesantren berkunjung, kemudian saya tanya, nak kamu kemana nak? Ustaz, saya sedang berusaha ikhtiar Ustaz, saya daftar di Akmil Magelang Ustaz. Thayyib, Ustaz tolong doakan supaya antum diterima, dan Ustaz tolong doakan supaya antum menjadi TNI yang soleh. Ingat, nanti kalau antum sudah lulus, antum datang ke sini kabarin Ustaz. Jadi silahkan kalau seandainya ada di antara santri-santri ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi umum ataupun Islam, maka silahkan. Akan tetapi ingat, berusaha untuk menjadi orang yang memiliki takhsis pengkhususan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, senang dengan orang-orang yang memiliki itqan di dalam bidang amal tertentu. Jadi kalau kalian ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang baik. Kalau kalian ingin menjadi insinyur, jadilah insinyur yang baik. Kalau kalian ingin menjadi ahli bahasa, jadilah ahli bahasa yang baik. Para santri, para wisudawan dan wisudawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di zaman Nabi SAW tidak semua para sahabat itu menjadi orang yang alim di dalam bidang ilmu agama. Banyak orang-orang atau banyak sahabat-sahabat yang alim, yang fakih di dalam ilmu agama. Tapi Rasulullah SAW, beliau memberikan keluasan kepada para sahabat untuk menggeluti bidang ilmu tertentu sesuai dengan bidang-bidang mereka. Sehingga ada sahabat Nabi yang paling faham tentang halal dan haram. Rasulullah SAW mengatakan, a'lamukum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Orang yang paling faham tentang halal dan haram di antara kalian adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad memiliki takhsis, memiliki pengkhususan, beliau paham tentang halal dan haram. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang faraid, Rasul mengatakan, afrodukum Zaid bin Thabit. Orang yang paling faham ilmu faraid di antara kalian adalah Zaid bin Thabit. Ada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka fakih di dalam masalah tafsir. Contohnya siapa Ustaz? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihu
Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam ilmu agama dan ajari dia ilmu ta'wil. Ada sahabat Nabi yang dia ahli di dalam bidang militer, seperti sahabat Khalid bin Walid. Ada sahabat Nabi yang dia ahli di dalam ilmu negosiasi, seperti sahabat Nabi Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala. Dan banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang kemudian ahli di dalam ilmu perdagangan. Intinya apa? Intinya silahkan kalian memiliki mutakhassis dalam ilmu tertentu, tapi ingat, jadilah orang yang saleh, jadilah akhwat yang salihah dimanapun kalian berada, apapun bidang yang kalian geluti, jadilah orang yang saleh salihah. Maka ini di antara hal yang pertama kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu yang kalian miliki. Kalian terus-menerus belajar, talabul ilmi. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Para wisudawan dan wisudawati yang Allah taala muliakan. Hari ini kalian sudah menghafalkan Al-Qur'an. Hari ini kalian sudah banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi. Hari ini kalian sudah banyak mempelajari ilmu syar'i. Akan tetapi ilmu bukan hanya sekedar di pikiran saja atau sekedar di hati saja. Ilmu butuh yang namanya diamalkan. Karena sesungguhnya kalau seandainya ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan lari dari kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal, in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu memanggil amalan, kata beliau. In ajabahu, kalau kalian menjawab panggilan itu, mengamalkan, maka ilmu itu akan menjadi milikmu. Wa illa irtahala. Dan ketika kalian tidak mengamalkan ilmu, ilmu itu akan pergi dari kalian. Artinya apa? Artinya kalau kalian ingin dianggap orang yang alim berilmu, amalkanlah ilmu yang kalian miliki. Dan salah satu di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah kaki anak Adam bergeser nanti pada hari kiamat illa yus'al an arba'in, kecuali dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tentang ilmunya. Apakah diamalkan ataukah tidak? Ini nasihat yang kedua yang ingin kami sampaikan. Yang ketiga, para santri, wisudawan dan wisudawati yang Allah taala muliakan, jagalah salat kalian. Jagalah salat kalian. Kenapa Ustaz? Karena salat itu adalah amalan wajib yang harus kita jaga, karena salat itu kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita menjaga salat 5 waktu kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika Umar bin Khattab, beliau diamanahi menjadi seorang Amirul Mukminin. Salah satu di antara hal yang beliau jadikan sebagai tolak ukur, apakah umalnya beliau, pegawai pemerintahan beliau adalah orang yang baik ataukah tidak. Beliau menjadikan salat sebagai tolak ukur. Beliau mengatakan, man hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinahu wa man dhayyaha wa lima 'ala siwaha adhiya. Beliau mengatakan, barang siapa yang dia menjaga salatnya, barang siapa yang dia merawat salatnya, man hafidha wa hafadha faqad hafidha dinahu, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayyaha wa lima 'ala siwaha adhiya, barang siapa yang dia menyia-nyiakan salatnya, maka pasti dalam urusan-urusan yang lain dia jauh lebih berani untuk menyanyiakan. Maka jagalah salatmu, jagalah salat antum. Yang terakhir, nasihat yang ingin kami sampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati adalah perhatikan adab dan akhlak kalian. Para santri yang Allah taala muliakan, setiap sepekan sekali Ustaz Tulum sudah mengajar ta'lim di masjid ataupun di musala putri, yaitu kitab Hilyah Thalibul Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Maka kita tahu bahwa ilmu itu butuh yang namanya akhlak, butuh yang namanya adab. Orang yang berilmu itu butuh yang namanya adab atau akhlak. Bahkan Syekh Utsaimin di dalam muqaddimah syarah kitab Hilyah Thalibul Ilmi, beliau mengatakan, anna talibal ilm idza lam yatahalla bi akhlaqil fadilah kana talabuhu lil ilmi la faidata fihi. Beliau mengatakan sesungguhnya penuntut ilmu ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, kana talabuhu lil ilmi la faidata fihi, sesungguhnya proses dia menuntut ilmu la faidata fihi, tidak ada manfaatnya. Jadilah kalian santri yang alim, yang berilmu dan yang berakhlak atau beradab. Jagalah adab kalian kepada orang tua kalian, jagalah akhlak kalian, adab kalian kepada guru-guru kalian. Meskipun nanti kalian sudah keluar dari pesantren, ingat jaga adab kalian, akhlak kalian kepada ustadz dan ustadzah kalian. Kalau perlu sebelum kalian meninggalkan mahat ini, kalian salim, kalian cium tangan kepada ustadz ataupun ustadzah kalian. Kalau kalian ketemu di jalan, mungkin jangan lupa untuk menyapa ustadz ustadzah kalian. Jangan lupa main ke sini. Ini adalah tempat kalian menimba ilmu selama 3 tahun atau bahkan lebih dari itu. Ini adalah rumah kedua kalian. Maka sekali lagi jagalah adab dan akhlak kalian. Yang terakhir, Ustaz Tulum meminta kepada Bapak Ibu wali santri semuanya, para hadirin, doakan kami
para asatid ustadzat yang hari ini berjuang untuk mendidik para santri putra dan santri putri di pesantren yang kita cintai ini. Doakan kami semoga kami diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami supaya kami diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami semoga amal soleh kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan kami semoga kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan-kekhilafan kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.